Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, kelas 6. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama dari pelajaran IPA di kelas 6 ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Berkembangbiak itu artinya bertambah banyak. Berkembangbiak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup berkembangbiak untuk melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu generatif atau perkembangbiakan seksual dan vegetatif atau perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual, melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari. Sel kelamin betina terdapat pada putik. Kalian bisa mencermati bagian-bagian bunga pada gambar berikut ini. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Perkembangbiakan pada tumbuhan ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan adalah proses meleburnya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang menghasilkan zigot dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Pembuahan pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan terjadi melalui bantuan angin, air, hewan, dan manusia. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah padi dan jagung. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh air adalah ganggang. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh hewan adalah mawar dan melati. Sementara tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh manusia adalah semangka. Penyerbukan sendiri ada beragam macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar, yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis, tetapi berbeda varian. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara tidak kawin atau aseksual dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terdiri dari dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia.
sementara perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah spora. Berukuran sangat kecil, bisa menyebar dengan bantuan angin, air, atau hewan. Kalian bisa melihat contohnya pada gambar berikut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua adalah tunas, yaitu bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contohnya adalah pisang dan bambu. Yang ketiga adalah tunas adventif, yaitu tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Yang keempat adalah umbi, yaitu bagian tumbuhan yang membesar dan berisi. Contoh, kentang pada umbi batang, singkong pada umbi akar, dan bawang pada umbi lapis. Yang kelima adalah rizoma atau rimpang, yaitu batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contoh, jahe, kunyit, dan lengkuas. Berikutnya adalah stolon atau gragih, yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contoh stolon atau gragih ini adalah stroberi. Selanjutnya adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek, yaitu memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan kembali di tanah, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru, terdiri dari stek batang, akar, dan daun. Contoh dari perkembangbiakan dengan cara stek ini yaitu singkong, mawar, dan jeruk. Yang kedua adalah cangkok, yaitu melukai bagian batang tumbuhan, dibungkus tanah, ditutup rapat dengan plastik, nanti akan tumbuh akar. Bagian ini kemudian dipotong dan ditanam kembali. Contoh cangkok bisa dilakukan pada mangga dan jambu. Yang ketiga adalah okulasi, yaitu menempelkan tunas tanaman satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Tujuannya untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan, misal batang tumbuhan yang kuat dengan bunga yang baik. Contoh tanaman yang bisa dilakukan okulasi adalah pada pohon durian. Berikutnya adalah mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda dengan bagian bawah, yaitu akar dan pokok batang, berasal dari satu tanaman. Contoh bisa dilakukan pada tanaman kentang untuk bagian bawah dan tomat untuk bagian atas. Demikian pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang waktunya kuis. Kuis atau tugas ini adalah yang pertama, cari 3 jenis tanaman yang ada di sekitar rumahmu dengan cara perkembangbiakan yang berbeda. Kemudian berikutnya gambarkan 3 jenis tanaman itu di kertas HVS,
Tuliskan nama dan cara berkembang biaknya di bagian bawah gambar. Lalu foto hasil kerjamu dan kirimkan ke Google Drive masing-masing. Terakhir, jangan lupa laporkan ke MK masing-masing. Selamat belajar!